Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Jumpa lagi kita di pagi hari yang penuh sukacita di hari Natal ini. Kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada untuk kita sama-sama beribadah di pagi hari ini. Untuk itu mari saya mengajak Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sama-sama beribadah di pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Wisnu Trihandayani dengan tema ibadah Firman itu menjadi manusia. Berita Natal. Manusia yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang benderang. Kristus Sang Terang Dunia telah lahir. Haleluya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan dari Allah Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan dikau kudus dan mulia. Salam salam. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, the King was born today. And men will live forevermore because of Christmas Day. Yesus pulang lahir, dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Damai Natal besertamu. dan besertamu juga. Hari Natal ini yang tiap tahun kembali, kami mengingat, merayakan, dan terus mengantisipasi kedatanganmu sebagai Juru Selamat. Seluruh semesta gembira bersyukur menyambut kunjungan yang ilahi. Dikau pencipta mulia sudi menjadi manusia. Agar kami jangan sampai binasa. Terimalah puji-pujian kami. Tanda cinta dan syukur kami. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri
tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah, malam berbintang, tersirat rona wajahnya yang begitu agung. Sulit dilukis kata, memancarkan sukacita sekaligus menyimpan 1000 duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendambah kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tetapi segera bersimpu, bersujud dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam. Sekalipun tak ada seorang pun yang meminta bajuku yang tebal kumal, seolah berganti gagah megah seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru Damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Mari berdoa. Ya Kristus, kami mohon, lahirlah di dalam hati kami. Tolonglah kami agar kami dapat merasakan aliran cinta kasih-Mu. Kirimlah Roh-Mu sehingga hati dan pikiran kami terang. Kirimlah sabda-Mu sehingga kami disegarkan dan dihidupkan kembali oleh-Nya. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang menerima kabar sukacita ini dan mewartakannya ke seluruh dunia. Haleluya. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Hari yang telah kita nanti-nantikan tiba. Semua masa Advent sudah dilewati dan inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu hari Natal. Dan Natal biasanya adalah hari raya yang paling disukai oleh semua orang, bahkan anak-anak. Karena Natal biasanya identik dengan kehangatan. Tetapi kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita banyak yang mengalami terisolir dan tersisih, terpisah oleh jarak dengan orang-orang yang terkasih karena pandemi. Natal kali ini tidak ada kebaktian di gereja, duduk bersama-sama. Tidak ada cipika-cipiki, pelukan hangat, tidak ada acara kumpul keluarga. Bahkan mungkin di antara kita ada yang tidak bisa pulang ke kampung halaman, tidak bisa mengucapkan selamat Natal secara langsung kepada orang tuanya dan keluarga besarnya. Natal juga biasanya identik dengan kemeriahan, tetapi kali ini sepi. Natal biasanya identik dengan sukacita, dengan kegembiraan, tetapi kali ini kesedihan melingkupi kita. Kesedihan banyak melingkupi rumah-rumah di sekitar kita. Banyak orang yang sakit, kematian terjadi di mana-mana. Di antara kita ada yang kehilangan saudara, pasangan, kawan, kerabat, teman. Kesedihan di mana-mana. Natal biasanya identik dengan damai, tetapi hati kita gelisah, diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Perekonomian menurun, pendapatan tidak seperti biasanya, dan setiap kali keluar rumah kita menanggung risiko bahaya. Itu adalah situasi Natal kita. Kita jadi bertanya-tanya, Natal seperti apakah yang kita miliki kali ini? Kalau Allah ada di dalam segala hal,
Kalau ia nyata di tengah-tengah kita, maka di manakah ia? Seperti apakah wujud kehadirannya? Bacaan kali ini merupakan pendahuluan Injil Yohanes. Isinya merupakan penjelasan secara ringkas asal muasal Yesus, dari mana dia berasal, siapa Yesus itu, dan apa yang ia lakukan di dunia ini, apa misinya di dalam dunia. Berbeda dengan Injil-Injil yang lain, Injil-Injil sinoptik, Injil Yohanes tidak mengisahkan Natal seperti bayi Yesus yang lahir dari sang perawan Maria dan bapaknya Yusuf. Bukan cerita Natal semacam itu yang diceritakan oleh Yohanes. Ia menarik garis waktu jauh ke belakang, jauh lebih awal, yaitu pada kisah penciptaan, kisah kejadian semesta. Yohanes memberitakan bahwa firman ini, sang logos ini, sudah ada sebelum segala sesuatu tercipta. Dia sudah ada sebelum waktu itu tercipta. Bahkan ia ikut di dalam proses penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tidak ada segala sesuatu jadi tanpa dia. Dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, di sana dikisahkan gelap gulita melingkupi samudra raya. Dan yang diciptakan pertama kali adalah terang. Terang itu hadir di tengah-tengah kegelapan. Terang itu mengusir gelap gulita. Terang itu membawa keteraturan di tengah-tengah keos atau kekacauan. Terang itu menciptakan tatanan kehidupan. Dan sesudah terang itu, maka kehidupan segala makhluk pun diciptakan. Injil ini menyebutkan bahwa Yesus adalah hidup. Yesus adalah terang. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pendeknya, Yesus adalah sumber hidup. Dia adalah keteraturan yang memelihara keberlangsungan hidup alam semesta dan segala makhluk di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan yang serba sulit yang saat ini dihadapi oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia bukanlah tanda suatu kekacauan, bukanlah sesuatu yang acak dan kebetulan saja terjadi, melainkan selalu ada campur tangan ilahi di dalamnya. Pemeliharaan Allah selalu ada di dalamnya. Bisa jadi saat ini kita tidak melihatnya, tetapi hanya karena kita tidak bisa merasakan kehadirannya, bukan berarti Allah itu tidak ada di tengah-tengah kita. Injil ini kemudian menyebutkan, terang itu datang kepada kepunyaannya, tetapi mereka tidak mengenalnya, bahkan mereka menolaknya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kata yang dipakai yaitu kata menguasai, bukanlah soal menang dan kalah. Bagaimana terang bisa mengalahkan kegelapan? Tetapi kata menguasai yang dimaksud di sini adalah mengerti, memahami. Karena logos itu juga artinya adalah hikmat, hikmat ilahi. Artinya kegelapan itu tidak memahami sang terang. Kegelapan itu tidak memahami hikmat ilahi yang hadir di tengah-tengah kemelut atau kekacauan kehidupan ini. Sama seperti kita yang terkadang tidak memahami bagaimana kehadiran terang Allah di tengah-tengah kita. Karena kita tidak mengerti bagaimana Allah hadir di tengah kehidupan kita, maka dengan gampangnya kita mengatakan dia tidak ada, dia tidak peduli, atau kasihnya, atau dia tidak mengasihi kita lagi. Memang situasi yang saat ini kita hadapi sulit untuk dimengerti. Mau dijelaskan bagaimanapun juga sulit kita mencernanya. Apabila kita sulit mengerti, apabila kita sulit mencerna, maka kita sulit
untuk bisa menerimanya. Dan itulah yang membuat kita semakin merasa menderita atau susah hati. Yang lebih sulit lagi adalah untuk memahami dan mengerti kehadiran kasih Allah di tengah-tengah kemelut semacam ini. Yang lebih sulit lagi adalah mencari, memahami dan mengerti rencananya yang katanya indah bagi setiap kita. Di mana bentuk indahnya? Seperti apa bentuk baiknya? Seperti apa bentuk terangnya? Itu kita belum bisa mencernanya, kita belum bisa memahaminya. Firman itu menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Ini berarti Allah mau terlibat dalam kehidupan kita. Pesan utamanya adalah Allah ingin menjangkau manusia. Ia ingin menjadikan kehidupan manusiawi memiliki nilai yang ilahi. Ia ingin supaya kehidupan kita yang manusiawi ini memiliki kualitas kekekalan di dalamnya. Ia ingin menghadirkan nuansa surgawi di tengah-tengah dunia. Dan menurut Yesus, dalam semua pengajarannya, dalam semua perbuatannya, hal ini terjadi ketika kita manusia mempunyai hubungan dengan Allah, ketika kita berelasi dengan Allah, ketika Allah tinggal di antara manusia, ketika Allah lahir, ketika Allah menetap di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Itulah keselamatan, itulah kehidupan, itulah kekekalan, itulah kualitas surgawi yang hadir di tengah-tengah kerapuhan hidup manusia. Dan inilah yang dibawa oleh Yesus. Dan inilah berita Natal, kehadiran ilahi menembus kerapuhan yang insani. Itulah kehidupan yang dimaksud oleh Yesus, yaitu kita memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Allah menjadi daging. Allah memiliki natur yang sama seperti semua manusia. Dia terbuat dari bahan yang sama dengan kita manusia, dengan satu tujuan, supaya kita pun bisa menjadi anak-anak Allah. Dan apa artinya menjadi anak? Artinya kita menjadi tempat limpahan dan curahan cinta kasih Allah. Sama seperti orang tua yang rela melakukan apa saja demi kebaikan, demi kebahagiaan, demi masa depan yang terbaik bagi anak-anaknya. Anak-anak itulah yang menjadi limpahan curahan kasih sayang Sang Bapa. Dan inilah yang diupayakan oleh Yesus. Dan inilah berita Natal. Maka pada saat ini yang perlu kita lakukan adalah memasrahkan diri kepadanya, berserah penuh kepadanya, membiarkan aliran-aliran kasih karunia-Nya menerangi hati dan pikiran kita, membiarkan diri kita menerima, dicintai, dan dianugerahi rupa-rupa rahmat dari Sang Sumber rahmat itu. Lalu kita pun mengalami keajaiban Natal, menyaksikan kemuliaan ilahi di dalam kerapuhan insani. Amin.
Mari berdiri. Kehadiran Kristus di dunia yang dirayakan dalam peristiwa Natal meneguhkan iman kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa hadir di tengah kerapuhan hidup. Oleh karena itu, dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama umatnya di sepanjang masa dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kristus telah mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dengan kita. Marilah kita menyembah Dia dan berdoa dengan penuh semangat. Semoga kelahiranmu mendatangkan damai. Dengan kedatanganmu ke dunia, Engkau memulai zaman baru. Semoga gerejamu terus-menerus membaharui diri. Engkau telah menerima segala kerapuhan manusia. Terangilah mereka yang berada dalam kegelapan. Kuatkanlah yang lemah dan sakit, hiburkanlah yang bersedih. Engkau telah lahir dalam kemiskinan dan kehinaan. Perhatikanlah orang miskin, dan tunjukkanlah kemurahan-Mu kepada mereka yang tertimpa kemalangan. Kelahiran-Mu di dunia membawa pengharapan. Nyalakanlah asa dalam hati yang buntu. Tuntunlah kami menemukan terang, bahkan di kegelapan yang paling pekat. Kelahiran-Mu membawa damai, laksana embun yang menyejukkan hati kami. Kami gembira dan bersyukur menyambut kehadiran-Mu. Tinggallah di dalam hati kami. Doa ini kami panjatkan bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saat ini di hari raya Natal yang kita peringati bersama-sama, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan dialaskan Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Kita sorga bergembala,
pengantar persembahan kita dengan doa. Tuhan Allah sumber berkat dan kebahagiaan bagi kami semua, pada hari Natal yang indah ini, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan karuniakan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah di dalam hidup kami setiap saat. Di dalam ibadah ini, di dalam ibadah Natal yang penuh anugerah keselamatan ini, kami membawa persembahan syukur yang terbaik kami kepadamu ya Tuhan. Sebagai wujud ungkapan syukur kami, utuslah kami ya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, sehingga hidup kami bisa berarti bagi sesama kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian dalam surga, gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Kabarkanlah setiap hari keselamatannya. Haleluya, mulialah namamu kekal selamanya. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.
Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di rumah ataupun di mana saudara berada, serta saudara yang berada di gedung gereja ini. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Bapa di surga. Oleh karena kasih dan kemurahannya, kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kedua, tak terasa waktu begitu cepat sekali dan kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Serta pagi ini kita boleh bersama merayakan Natal meski dalam suasana yang penuh keprihatinan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Namun kita selalu optimis dan tiada putus berdoa. Semoga pandemi ini segera teratasi. Pada kesempatan ini pula perkenankanlah saya atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Tanjung Priuk mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Dengan semangat Natal ini, marilah kita tetap penuh sukacita dan berpengharapan karena Immanuel. Majelis memberikan apresiasi pada panitia masa Advent Natal tahun 2020 yang sudah berpelayanan dengan baik meski dalam keterbatasan. Begitu juga ucapan terima kasih kami kepada seluruh warga Gereja Kristen Jawa Tanjung Priuk yang telah merespon dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ibadah telah selesai. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Selamat menerima cinta dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.